Halo, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran tentang pengolahan data. Tahapan pertama dari pengolahan data adalah mengidentifikasi data. Marilah kita akan pelajari bagaimana cara mengidentifikasi data. Berikut kita lihat ada sejumlah data dalam bentuk kolom, ada 9 kolom. Namun yang kita akan identifikasi hanya 8 kolom, yaitu kolom dari tanggal sampai sumber data. Mari kita identifikasi berdasarkan kolom-kolom yang ditampilkan. Untuk kolom 1 dan kolom 2 adalah merupakan data. Kolom 1 itu adalah data kualitatif yang berupa data tanggal dan merupakan data independen. Kolom 2 adalah berisi data waktu keberangkatan yang merupakan juga data independen yang bersifat kualitatif. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kolom ketiga dan keempat. Kolom ketiga merupakan data jarak, ya, termasuk juga data kuantitatif. Di situ datanya yang kontinu, ya, karena berdasarkan pengukuran, ya, lintasan yang sangat rinci. Dan data ini juga biasanya merupakan data primer karena dapat langsung didapat dari hasil pengukuran di lapangan. Di kolom keempat merupakan data waktu tempuh, ya, termasuk data kuantitatif kontinu karena nilainya merupakan hasil dari pengukuran durasi yang dapat dipecah. Bisa dilihat data yang di kolom 4 merupakan data yang sangat cukup detail, ada waktu menit sampai nilai detik. Berikutnya kolom kelima dan keenam. Di kolom kelima merupakan data yang merupakan data jenis jalan yang merupakan berjenis data independen, ya. Di sini ada 3 jenis jalan, yaitu jalan raya, jalan tol, dan jalan kota. Di kolom ke-6 merupakan kondisi lalu lintas yang merupakan diidentifikasi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dan data ini disebut juga data independen yang bersifat kualitatif. Dan selanjutnya kolom ke-7 dan 8. Di kolom 7 merupakan data cuaca. Data ini data independen, ya, yang didapat dari kondisi yang sedang berlangsung pada saat data itu diambil. Sedangkan data terakhir adalah data ke-8. Di kolom ke-8, ya, di kolom 8 merupakan data sumber data independen yang diambil dari beberapa aplikasi yang digunakan saat pengambilan data. Jadi Google Maps, Waze, GPS tracking, atau survei. Baik, itulah tentang bagaimana cara mengidentifikasi data dari sebuah data yang mentah yang kita dapatkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Novitul Alba. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengerjaan aktivitas 2, yaitu bagaimana kita akan mencari outlier dari data yang tersedia. Nah, di sini masih ada data yang masih kosong, yaitu data kecepatan. Di sini sudah tersedia data yang lain, yaitu ada waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, dan lain-lain. Untuk mencari kecepatan, kita membutuhkan data jarak dan juga waktu tempuh. Tapi karena di sini kecepatan yang kita butuhkan adalah dalam satuan kilometer per jam, sedangkan di sini yang tersedia waktu tempuhnya dalam menit, maka bisa kita ubah waktu tempuhnya menjadi dalam satuan jam. Kita bisa tambahkan kolom di sebelahnya. Kita beri judul waktu tempuh dalam jam. Karena 1 jam itu terdiri dari 60 menit, maka ketika kita mau mengubah menit menjadi jam, berarti kita bagi menitnya dengan 60. Nah, maka 42 menit sama dengan 0,7 jam. Dengan cara yang sama, dengan rumus yang sama, kita juga akan menghitung waktu tempuh untuk menit-menit yang lain. Kita double klik saja di bagian pojok sini supaya rumusnya terduplikasi sampai bawah. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi
waktu dalam jam. Nah, supaya hasilnya angkanya lebih cantik, bisa kita bulatkan. Dua angka saja di belakang koma. Nah, kita copy rumusnya ke bawah. Nah, maka hasilnya kecepatannya seperti ini. Dalam rentang 12 km per jam sampai paling tinggi ada 68,91 km per jam. Nah, kecepatan valid ini maksudnya adalah apakah data kecepatannya tersedia atau tidak. Jika tersedia maka berarti valid atau ya, kita isi dengan ya. Semuanya ada datanya berarti nilainya valid semua. Lalu yang terakhir kita mau menentukan outlier. Outlier adalah anomali data yang jaraknya terlalu jauh di atas atau di bawah jangkauan antar kuartil dari data ini. Nah, sebelum kita mencari outlier ya, kita cari satu-satu dulu. Kita cari kuartil bawahnya atau kuartil 1. Nah, dengan rumus kuartil. Nah, kita blok datanya. Jika kita menggunakan rumus Excel seperti ini, maka datanya tidak perlu kita urutkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita ketik kuartil yang kita butuhkan, karena kita butuh kuartil 1 atau kuartil bawah, jadi kita ketik angka 1. Enter. Dengan cara yang sama, kita cari Q3 atau kuartil atas. Kita blok. Kita cari kuartil 3, maka kita ketik 3. Lalu enter. Nah, kita sudah tahu kuartil atas dan kuartil bawahnya. Sekarang kita mau cari jangkauan antar kuartil atau interquartile range, yaitu kuartil atas dikurang kuartil bawah. Berarti kuartil atasnya adalah 46,24 dikurang kuartil bawahnya 20,6075. Nah, untuk mencari outlier berarti kita harus tahu batas bawah dan batas atasnya dulu. Batas bawahnya yaitu kuartil bawah dikurangi 1,5 dikali dengan jangkauan antar kuartil. Berarti kuartil bawah dikurang 1,5 dikali jangkauan antar kuartil. Lalu enter, hasilnya adalah min 17,84125. Sekarang kita cari batas atas, yaitu kuartil atas ditambah 1,5 dikali jangkauan antar kuartil. Di Q3 ditambah 1,5 dikali jangkauan antar kuartilnya. Jadi, data yang merupakan outlier adalah data-data yang memiliki nilai kurang dari ini, batas bawahnya, dan lebih dari batas atasnya. Karena di data ini semuanya tidak ada yang kurang dari min 17 dan tidak ada yang lebih dari 84, maka berarti kesimpulannya bahwa data ini semuanya merupakan outlier. Nah, jadi jawabannya tidak. Kalau bisa kita copy semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamas, dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pengelolaan data pada aktivitas 3.
Di sini kita akan mengklasifikasikan data berikut berdasarkan kolom kategori jarak, kolom kategori waktu, dan kolom jenis hari. Kita menggunakan keterangan ini sebagai acuan untuk menghasilkan label data. Oke, yang pertama kita akan melengkapi kolom kategori jarak berdasarkan data di kolom jarak yang sudah tersedia. Kita perhatikan keterangan label kategori jarak. Untuk mempermudah, kita urutkan tabel berdasarkan kolom jarak. Kemudian kita input label di kolom kategori jarak, disesuaikan dengan acuan yang kita punya. Label pendek untuk jarak yang kurang dari 10 km, label menengah untuk jarak 15 sampai dengan 30 km, dan label jauh untuk jarak yang lebih dari 30 km. Berikutnya kita akan menginput label pada kolom kategori waktu, berdasarkan data yang ada di kolom waktu keberangkatan. Sesuai acuan, kita akan memberikan label pagi, siang, sore, dan malam. Kita sepakati label pagi digunakan untuk jam 00 sampai dengan 12, siang untuk jam 12 sampai dengan 15, sore untuk jam 15 sampai dengan 18, dan malam untuk jam 18 sampai dengan 00. Yang terakhir, kita akan mengklasifikasikan dan memberikan label pada kolom jenis hari. Sesuai acuan, kita gunakan label hari kerja untuk hari Senin sampai dengan Jumat, dan hari libur untuk hari Sabtu dan Minggu. Cukup sekian demonstrasi aktivitas 3 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Adam dari kelompok 4 untuk menjelaskan perihal aktivitas yang akan kita pelajari. Yang pertama, setelah sebelumnya di aktivitas 1, 2, dan 3 kita sudah membuat dependent data, kemudian juga mengidentifikasi data. Sekarang kita akan membuat berabstraksi, yaitu memilah data mana yang bisa kita ambil dan fokuskan untuk dapatkan data baru atau kolom baru. Di sini kita sudah fokus pada 3 data, yaitu kategori jarak, jenis jalan, dan juga kondisi lalu lintas, di mana
kita akan menghitung rata-rata waktu tempuhnya dalam 1 menit per kilometer dalam 1 menit. Sini rumusnya, saya menggunakan rumus yang mana ini akan menghitung rata-rata di setiap yang memiliki kategori jarak, jenis jalan-jalan kota dan juga kondisi lalu lintas yang rendah. Di jalan 3 di sini sudah ada, kita sudah berikan. Di sini ada yang jaraknya pendek, jaraknya kemudian ada yang jalan kota, jalan raya dan juga kondisi lalu lintas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah membuat definisi standar waktu tempuh. Jadi di sini kita menggunakan dua kategori saja atau 2 kolom, yaitu kategori jarak dan juga jenis jalan. Kategori jarak dan juga jenis jalan ini kita bisa dapatkan juga dari kategori yang ketiga, jenis jalan dan juga kategori jarak. Nah, di sini kita akan dapatkan deviasinya. Kita bisa melakukan deviasi dengan menghitung beberapa. Di sini ada yang nggak ada ya, 0. Karena kenapa? Karena menengah dan jalan kota itu cuma 1 saja datanya, sehingga tidak bisa kita jadikan atau tidak bisa kita hitung deviasinya seperti itu. Sama juga dengan rata-rata per kategori jalan. Di sini ada beberapa. Di sini ada jalan kota, jalan raya, jalan tol, kecepatan rata-ratanya. Kita juga hitung kecepatan rata-ratanya untuk setiap data yang memiliki jenis jalan tersebut. Misalnya ini jalan raya, ada yang jalan raya, jalan kota, tol, dan lain-lain. Dan terakhir adalah kita melihat hambatan rata-rata pernya. Di sini belum di ini ya. Dan nanti hambatannya ada di sini. Di sini terlihat hambatannya ya. Nanti kita akan hitung rata-rata dari indeks hambatan yang di sini sesuai dengan kondisi lalu lintasnya yang ada 4. Jadi berdasarkan kondisi lalu lintas ini, tinggi, sedang, yang di kolom I, tinggi, sedang, tinggi, rendah tersebut, kita akan hitung rata-rata daripada indeks hambatan yang ada di kolom M. Seperti itu. Untuk menghitungkan indeks hambatan juga cukup kita bagi dari waktu ideal dan juga waktu tempuhnya, waktu aktualnya. Waktu idealnya sendiri adalah saya hitungnya karena ini mobil jadi 50 km per jam, seperti itu. Terima kasih. Itu saja untuk aktivitas 4. Kita sudah mulai mengabstraksi, mengambil data-data penting yang untuk dijadikan kolom baru atau informasi baru dari data yang dimaksud atau data yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.